Semangat pagi para pendidik hebat di Indonesia. Kita bertemu kembali dalam ruang edukasi menuju kenormalan baru dengan layanan SKS, sebuah layanan di SMA Islam PB Sudirman, Bekasi, yang akan kami sampaikan. Namun sebelumnya saya kenalkan dulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tak tapokin saja. Akun media sosial saya ada Anas Polijan, YouTube, ada Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Semua bernama sama akunnya. Kemudian alamat di Jalan Duta Mas, Blok BA2 nomor 19, Harapan Baru, Bekasi Utara. Nomor line, WhatsApp, dan telepon sama, bisa dihubungi di 081584979756. Dan aktivitas kami ada di SMA Islam PB Sudirman, Bekasi, dan juga tergabung dalam tim pengembang naskah pembelajaran dan penilaian Direktorat SMA Kemendikbud. Kita sepakati hadirkan kebahagiaan, karena kebahagiaan akan meningkatkan imunitas kita. Ketentuan pembelajaran di dalam kurikulum 2013 dengan layanan SKS sejatinya adalah sama. Di dalam sebuah proses pembelajaran 1 tahun terdiri dari 34 sampai 38 minggu. 1 tahun pelajaran ada 2 semester. Semester ganjil ada 18 pekan. Semester genapnya juga kurang lebih 18 pekan. Namun untuk yang tingkat terakhir kelas 12 semester 6-nya kurang lebih 14 pekan. Jumlah jam per pekan adalah 47 SKS atau 47 JP, sudah, karena 1 SKS sejatinya adalah 1 jam pelajaran, sama persis. 1 JP tatap muka sama dengan 45 menit, jam belajar Senin sampai Jumat pukul 6.45 sampai 15.00, diawali dengan literasi Qurani pukul 6.45 sampai 07.00. Kemudian dalam sistem kenormalan lama kita mengenal sistem paket. Ya, sebenarnya dalam kurikulum 2013 bisa dilayani dengan sistem paket, bisa dilayani dengan sistem SKS. Jadi SKS adalah sebuah pilihan yang mari kita laksanakan bersama. Namun kita ketahui kalau sistem paket, maka semua dipaksa bersama, ujian bersama, penilaian harian, penilaian tengah semester, akhir semester bersama, dan naik secara bersama-sama, lulus secara bersama-sama di dalam satu paket. Namun pandemi merubah semuanya. Saya ibaratkan di dalam infografis ini ada sebuah ulat yang berkembang, bermetamorfose sebagai sebuah pompong yang akan lahir menjadi sebuah kupu-kupu. Di musim lockdown, belajar dari rumah dan juga bekerja dari rumah ini, kita membiasakan diri, guru mengembangkan kompetensi komputansinya, demikian juga peserta didik, anak-anak yang memang anak-anak milenial, mereka adalah natif digital, sehingga memang sudah terbiasa dengan teknologi. Maka kita semua dipaksa untuk menjadi seorang guru yang inovatif, kreatif di musim BDR ini. Sehingga
setelah dari fase kepompong ini lahirlah fase kenormalan baru dengan berubah menjadi seperti seekor kupu-kupu, sehingga menjadi pendidik yang bisa terbang lebih tinggi dan lebih jauh lagi, memberikan kemanfaatan khususnya buat layanan peserta didik demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Pada paparan kali ini kami memberikan alternatif solusi layanan yang tepat untuk era new normal atau normal baru dengan layanan SKS dan dengan prinsip mastery learning. Kenapa harus SAS? Karena fakta berbicara ketika kita menguji pada penilaian harian maupun penilaian akhir semester, maka akan didapatkan sebuah kurva normal di mana anak-anak dalam rentang bawah ada 10-20%, rentang tengah ada 60-80%, yang atas 10-20%. Ini artinya bahwa kemampuan peserta didik beragam, sehingga perlu kita layani juga secara beragam. Kita sudah mempunyai regulasi dan juga narasi yang cukup lengkap di dalam pelayanan peserta didik yang tertuang dalam Permendikbud nomor 158 tahun 2014. Di sini disebutkan bahwa SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Sehingga ini sangat sesuai dengan era Merdeka Belajar yang digagas oleh Mas Menteri, maka mereka akan menentukan bebannya sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan belajarnya masing-masing. Sehingga di dalam layanan pendidikan kita ada 3 diversifikasi. Yang pertama, disajikan dalam bentuk unit-unit belajar yang utuh. Artinya kita mempunyai pasangan KI, KD, baik itu KD pengetahuan maupun KD keterampilan yang disajikan secara utuh di dalam unit-unit belajar, baik berupa buku paket, modul, e-learning, BSE, maupun unit kegiatan belajar mandiri, UKBM, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan prinsip mastery learning atau pembelajaran tuntas. Di dalam konsep mastery learning, bahwa sejatinya anak-anak peserta didik akan mampu menguasai materi yang diberikan oleh guru dengan 2 syarat. Yang pertama, waktu yang cukup atau metode yang tepat. Sehingga dengan metode yang tepat, anak-anak bisa tuntas dalam hitungan 2, 3, atau 4. Jadi berbeda-beda di dalam penyelesaiannya. Atau kalau waktunya lama kok tidak tuntas-tuntas, maka kemungkinan adalah metodenya kurang tepat yang harus diganti. Ya, metode ini harus bervariasi, bisa jadi antar peserta didik menggunakan metode yang berbeda, antar pelajaran juga menggunakan metode yang berbeda, antar daerah juga bisa berbeda, atau dalam satu pelajaran antar KD juga bisa berbeda untuk mempercepat penguasaan peserta didik. Kemudian yang ketiga, secara massal untuk peserta didik, ya.
secara individual, ada masal dengan layanan individual. Jadi sesekali di dalam klasikal ketika menemukan peserta didik yang unik, baik itu unik cepatnya maupun unik lambatnya, maka harus kita perhatikan dan kita layanin secara individual. Bisa saja dipisahkan kelompok atau kelasnya. Kemudian untuk melayani pembelajaran yang beragam tadi, maka langkah yang pertama adalah pemetaan potensi peserta didik. Pemetaan kecepatan belajar peserta didik ini dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan waktu yang harus digunakan untuk menuntaskan unit-unit pembelajaran utuh pasangan KD tertentu atau unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran. Kecepatan belajar peserta didik dapat dikategorikan menjadi 3 secara umum, ada di atas rata-rata, rata-rata maupun di bawah rata-rata sesuai dengan statistik normal tadi. Kita menuju kepada sebuah pemetaan yang pada semester 1 dilayani secara heterogen. Jadi peserta didik diterima secara alamiah di 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5, IPS 1, IPS 2, IPS 3 dan seterusnya, di mana seiring berjalannya waktu pada tengah semester pertama maka akan ada potensi anak-anak yang mungkin lebih cepat dari anak-anak yang lainnya. Dari IPA 1 kita misalkan 5 orang, dari MIPA 2 kita asumsikan 4 orang, MIPA 3 2 orang, MIPA 4 orang, MIPA 5 6 orang. Nah, sehingga ada 21 anak yang kecepatan belajarnya di atas rata-rata, ya, jauh meninggalkan yang kecepatan normal, apalagi yang di bawah. Sehingga kita kelompokkan dan kita masukkan ke dalam satu kelas, misalnya di 10 MIPA 5, sehingga kelebihan 10 MIPA 5 ini akan disubstitusi, disebar lagi ke MIPA 4, MIPA 3, MIPA 2 dan MIPA 1, sehingga peserta didiknya tidak akan berkurang dan bertambah, kembali sama sesuai dengan jumlah asalnya. Kemudian peserta didik yang tuntas pada KD seluruh mata pelajaran pada setengah semester pertama dan memiliki IPK rata-rata itu di atas rata-rata 83. Nah, ini juga dinarasikan, disebutkan di dalam buku kurikulum sekolah atau KTSP. Ini biar di kemudian hari mempunyai pedoman dan peraturan yang jelas dalam buku kurikulumnya. Yang memiliki IPK di atas rata-rata 83 diidentifikasi sebagai peserta didik dengan kemampuan kecepatan belajar di atas rata-rata. Nah, ini angka ini pada masing-masing satuan pendidikan bisa berbeda-beda, tergantung bagaimana satuan pendidikan itu memandang yang di atas rata-rata itu pada nilai berapa. Karena KKM kita 70, maka 83 itu sudah jauh di atas rata-rata. Pada tengah semester ini peserta didik tersebut diberikan surat rekomendasi bahwa pada akhir semester 1 akan dilayani secara homogen pada MIPA 5 atau IPS 5 bersama peserta didik di atas rata-rata yang lainnya. Tujuannya untuk mengawal agar di akhir semester tetap bertahan di atas rata-rata sehingga dapat menuntaskan pembelajaran 6 semester dalam 2 tahun. Sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak menunggu peserta didik yang rata-rata atau normal, apalagi tidak menunggu peserta didik yang di bawah, sehingga disinilah tercipta keseimbangan.
Sehingga layanan peserta didik di atas rata-rata dapat kita lihat pada matrik berikut ini, di mana dalam waktu 2 tahun sudah dapat menyelesaikan 6 semester. Seperti yang saya jelaskan tadi, di tengah semester pertama dengan berjalannya waktu sudah bisa teridentifikasi, dan di akhir semester bulan November dan Desember ini sebagai finalisasi kelompok peserta didik di atas rata-rata, sehingga untuk selanjutnya di bulan Maret dapat rapot semester 2, bulan Juni dapat rapot semester 3, bulan September dapat rapot semester 4, dan bulan Desember di tahun kedua bisa dapat rapot semester 5, sehingga bisa didaftarkan di ujian nasional waktu itu ataupun di PDSS, sehingga bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot. Kemudian semester 6-nya mengikuti pas semester 6, atau nanti juga ada ujian sekolah. Kemudian peserta didik yang tuntas KD pada seluruh mapel pada tengah semester 1 ini diidentifikasi sebagai peserta didik dengan kemampuan kecepatan belajar rata-rata. Maka peserta didik ini diharapkan tetap dipantau agar sampai akhir semester selalu tuntas, sehingga peserta didik ini akan lulus di dalam 3 tahun sebagaimana sistem paket. Jadi sistem paket itu sebenarnya layanan rata-rata. Layanan rata-rata matriknya sama, semester 1, semester 2 dalam 1 tahun. Tahun pertama, tahun kedua semester 3 dan 4, tahun ketiga semester 5 dan semester 6. Kemudian bagaimana jika pergerakan peserta didik yang tidak tuntas pada semester 2? Nah, semester 1 misalnya tuntas semua, ini belum tentu anak yang cepat belajarnya. Nah, karena pada perjalanannya waktu di semester 2, di tengah semester kedua ada mapel yang teridentifikasi tertinggal. Nah, ini biasanya beberapa mapel saja atau 1 atau 2 mapel, maka tindakan kita diberi waktu tambahan sehingga diharapkan dapat mengikuti kembali pembelajaran sesuai dengan kemampuan kecepatannya. Nah, waktu tambahannya ini bisa di hari Sabtu atau bisa di sore hari, yang jelas tidak sama atau tidak memakai KBM yang efektif di pagi hari. Peserta didik ini tergolong di bawah rata-rata, maka ya senantiasa diberikan remedial teaching dengan waktu yang lebih fleksibel, tujuannya untuk mengawal di akhir semester supaya tuntas. Nah, seandainya setelah di treatment di tengah semester tetap ya ada akumulasi KD-KD yang tertinggal beberapa mata pelajaran di semester 5, maka penuntasan belajarnya pada semester genap ini tidak dilayani ujian sekolah, sehingga dia harus menuntaskan pembelajarannya di semester 7 untuk menuntaskan belajar semester ganjilnya. Misalnya yang belum tuntas di semester 3-nya, semester 5 ya, maka dituntaskan di semester 7. Yang semester genapnya dituntaskan di semester 8, sehingga pada semester 8 ini baru dapat mengikuti ujian sekolah, sehingga anak-anak tersebut menyelesaikan pembelajarannya dalam 4 tahun. Nah, ini sesuai dengan regulasi ilustrasi di Dapodik dan Rapot untuk penyelenggara SKS, maka yang benar mengisi metriknya adalah yang pertama dan kedua. Di mana yang pertama ini
semester pertama dapat 2 rapot, kedua dapat 2 rapot, semester 3-nya 1 rapot, semester 4-nya 1 rapot. Atau yang kami lakukan ini matrik kedua, semester pertama baru dapat 1 rapot, semester kedua 2, semester 3 2, semester 4-nya 1. Sehingga intinya di semester tahun kedua bulan Desember ini sudah dapat 5 semester, sehingga bisa diikutkan ujian dan bisa didaftarkan di PTN melalui jalur rapot. Yang tidak benar ini yang matrik ketiga, karena bulan Desember tahun kedua baru dapat 4 semester. Nah, itu pada kondisi normal. Sekarang bagaimana pembelajaran daring pada masa COVID-19 ini? Dengan merebaknya pandemi COVID-19, maka kebijakan Kemdikbud yang diikuti dengan SE Gubernur dan Dinas Provinsi Jawa Barat mewajibkan pembelajaran penilaian bersifat daring atau PPJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga guru bekerja dari rumah dan siswa belajar juga dari rumah, yang kita singkat dengan BDR. Nah, ini dengan kegiatan BDR ini membangun mindset digital di hampir seluruh guru-guru di Indonesia. Nah, maka kita lakukan dari alur kegiatannya, proses persiapan, kita menuju ke proses, ada pembinaan karakter, penilaian, kemudian kelulusan dan rapotnya, kemudian kita selalu evaluasi dan kita buat laporan. Dalam tahap persiapannya kita melaksanakan rapat guru, di mana dalam rapat tersebut ada temuan 20% guru ini mahir sudah online, tapi yang 80% atau sebagian besar masih terbata-bata. Nah, pada kegiatan workshop menjadi berubah, 80%-nya mahir, 20%-nya masih terbata-bata dan perlu pendampingan lebih lanjut. Nah, sehingga ini kegiatan workshopnya, dan diberikan tupoksi atau pembagian tugas, tentunya masing-masing bidang. Kurikulum ini membuat jadwal dan memastikan pembelajaran daring terjadi secara bermakna melalui pemantauan baik itu piket, walas, dan juga guru mapel dengan link pemantauan harian. Kalau kesiswaan tentunya memastikan kehadiran siswa, memantau kegiatan pembelajaran, dan juga memantau ibadahnya untuk kesiswaannya. Kemudian bagian sarana dan humas ini menyediakan laptop atau sarana buat BDR dan mensupport buku-buku elektronik, serta mengkomunikasikan program ke seluruh stakeholder, terutama orang tua murid. Sedangkan guru mapel ini membuat RPP daring, melaksanakan pembelajaran dan penilaian di room daring, dan mengisi link laporan daring secara harian. Nah, ini workshop pembelajarannya, foto-foto aja, yang akan merubah mindset digital ini dari seluruh perangkat-perangkat yang tadinya mandiri tersebar, maka sejatinya menuju kepada sebuah alat, baik itu bisa menggunakan laptop atau handphone. Ini bisa mencakup semuanya. Nah, di dalam workshop itu terdapat output keterampilan baru buat Bapak Ibu guru, bisa membuat soal online, bisa mensorting link, bisa membuat room daring atau room pembelajaran daring, bisa membuat room meeting, baik itu menggunakan Zoom, Webex, Hangout, dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya solusi layanan SKS dalam era new normal dan digital ini sudah difasilitasi oleh 2 perusahaan IT terbesar, yaitu Google for Education dan Microsoft Teams, yang fiturnya hampir sama antara 2 IT ini.
ada pencari data, penyimpan data, kolaborasi kelas dengan kolaborasi dokumen, seluruhnya bisa terfasilitasi. Kita semua nanti belajar ke arah sana. Nah, ini jadwal pembelajarannya, kemudian pemantauan absensi siswanya, kegiatan tatap mukanya melalui video konven, rapat koordinasi gurunya juga melalui konven. Nah, ini kegiatan gurunya di rumah masing-masing. Kita lihat serius tapi santai, tapi hadir wajah-wajah kebahagiaan di dalam melayani peserta didiknya. Ini kegiatan siswanya juga penuh dengan kebahagiaan dan terjadi di sana pembelajaran secara bermakna. Kemudian dipantau ya setiap hari melalui link pemantauan bidang kurikulum ya, dalam laporan daringnya. Nah, di sela-sela kegiatan juga di bulan Ramadan 2 pekan kita melaksanakan pembinaan karakter dengan pesantren Ramadan yang diisi dari jam 8.00 sampai jam 12.30. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatannya yang dilaksanakan, dan penilaian PAT dan ujian sekolah juga dilaksanakan secara daring ya, karena situasi yang tidak memungkinkan ya. Tapi ini nanti kita evaluasi secara bersama-sama. Kemudian rapat kelulusannya juga kita laksanakan secara daring. Nah, ini tahun pelajaran 2019-2020 angkatan ke-20 SMA Islam PB Sudirman Bekasi ini dinyatakan lulus 100% melalui rapat Dewan Guru. Nah, layanan hasil penilaiannya ini juga kita semuanya online untuk pengumumannya, kemudian KHS-nya, cetak kartu PAT-nya, administrasinya, semua bergerak online. Ini contoh surat kelulusannya yang bisa di-download ya, dari aplikasi atau web sekolah. Pembagian KHS tengah semester juga dibagikan melalui aplikasi web sekolah. Kartu ujian juga. Nah, ini tingkat penerimaan PTN ya, di kelas 12 melalui jalur rapot, diterima di perguruan tinggi, ada yang di UI, di UGM, kemudian Unsud dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan di jalur UTBK dan SBMPTN serta jalur-jalur mandiri nanti bisa lebih banyak lagi. Nah, untuk tahun sebelumnya 2019 tingkat penerimaannya sebanyak 103 peserta didik yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ini laporan dan evaluasinya. Nah, kemudian kita juga melakukan penilaian kinerja guru ya. Jadi setiap bulan ada rapot guru dari sisi kedatangan ya, ketepatan pulang, kehadiran di sekolah, kehadiran KBM, tugasnya, pembinaannya ya, nilai akhirnya ada. Ini waktu sebelum ada pandemi. Nah, kalau setelah ada pandemi ini juga semua dilakukan, tapi tentunya melalui daring atau online. Ini juga dari yayasan kita selalu memantau setiap hari. Kemudian kita melaksanakan survei kepuasan orang tua, di mana mayoritas orang tua puas terhadap layanan pembelajaran jarak jauh, terhadap komunikasi wali kelas, terhadap komunikasi guru, terhadap pembelajaran di ruang daring. Kemudian kita melaksanakan evaluasi pimpinan dengan ikon jarak menguatkan kita. Itu adalah gambaran dari praktek baik di SMA Islam PB Sudirman Bekasi. Semoga dapat menginspirasi kita semua, dan kalau ada baiknya bisa diadaptasi, kalau ada kurangnya ya mari sama-sama kita perbaiki bersama. Dan salam dari kami untuk SMA, maju bersama, hebat semua. Terima kasih.
Salam Diskompres, disiplin, komprak, dan berprestasi.